Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 6 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya yang menampilkan foto kunjungan dari Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Hari ini Rabu 1 Juni 2022, saya kembali menerima kedatangan teman sekaligus kolega yang begitu banyak membantu Indonesia selama ini. Sosok ini ialah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang langsung berkunjung ke kediaman saya dan istri, kata Luhut seperti yang dikutip dari akun Instagram beliau pada hari Kamis 2 Juni yang lalu. Tony Blair mendatangi kediaman pribadi Pak Luhut untuk membicarakan berbagai topik seperti situasi geopolitik dunia, peluang investasi global, hingga peran strategis Indonesia di tingkat global. Menurut Luhut, pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Nah, kemudian Pak Luhut juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki peran yang patut diperhitungkan di kancah global, sehingga perlu meminta pandangan dari Tony Blair. Nah, pemirsa, apa motif politik dan ekonomi di balik pertemuan antara Tony Blair dan juga Pak Luhut? Kemudian apa tawaran Tony Blair kepada Pak Luhut, serta kemudian bagaimana dampak kerjasama antara Indonesia dengan Inggris? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, Bung Rian dari Hilmi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Kabarnya? Sehat ini, sehat. Anda sendiri gimana nih, Bung Rian? Sehat, Bung? Sehat, Mas Aziz. Janin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana di pemberitaan kita akan menyaksikan ya bahwa Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan menerima kunjungan dari ex-Perdana Menteri Inggris Pak Tony Blair di kediamannya. Keduanya berbincang kurang lebih sekitar 2,5 jam. Nah, menurut Anda ini Bung Rian, apa agenda utama dari Tony Blair kemudian beliau sampai mengunjungi kediaman Pak Luhut? Serta kemudian apakah ini juga nantinya ada motif politik dan ekonomi di balik pertemuan dua orang ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aziz, ya, kalau kita bicara tentang kunjungan dari Tony Blair ini, ya, notabene adalah mantan Perdana Menteri Inggris, ya, ke Menteri Investasi, ya, dan Maritim, ya, Pak Luhut, ini tentu tidak mungkin tidak ada agenda yang strategis, gitu ya. Itu poin pertamanya. Karena apa? Karena bagaimanapun Tony Blair itu tentu memiliki jejaring, ya, kekuasaan yang dia miliki meskipun dia sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Artinya apa? Dia memiliki tentu akses, ya, yang bisa jadi dia akan gunakan, begitu ya, melihat berbagai perkembangan hari ini, ya, untuk tentu saja melakukan berbagai pendekatan kepada pihak Indonesia, karena di dalam konteks diplomatik, ya, meskipun ini tidak secara formal, gitu ya, dalam pengertian dia sebagai pejabat negara, ya, tentu tidak mungkin tidak ada agenda yang sifatnya khusus, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja kalau kita bicara tentang agenda, kalau kita cermati dari apa yang mereka bicarakan, tentu kita bisa menduga, gitu. Setidaknya saya melihat, ya, tentu saja adalah berkaitan yang paling menonjol, ya, itu adalah bagaimana peran serta daripada pihak luar negeri, dalam hal ini Inggris, ya, di dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, ya, khususnya terkait dengan isu ibu kota negara. Nah, ini yang menurut saya kelihatannya menjadi salah satu poin yang benar-benar harus kita cermati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa proyek IKN ini sendiri sebenarnya kan di dalam negeri
masih banyak kemudian problem begitu ya. Salah satu yang kemarin terbaru itu adalah terkait dengan penolakan ya dari MK terkait dengan judicial review gitu ya yang dilakukan oleh sejumlah warga yang tentu tidak setuju ya tentang keberadaan proyek IKN yang banyak bermasalah ya dalam berbagai aspek, mulai dari aspek strategik ya, geopolitiknya, kemudian aspek pemerintahannya, aspek lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah aspek pembiayaan dari ekonomi. Nah, dalam konteks inilah saya melihat bahwa kunjungan Blair ini penting untuk digarisbawahi bahwa pada satu sisi IKN itu sedang mengalami berbagai masalah di dalam negeri, sementara pihak asing diundang gitu ya untuk mendukung keberadaan pelaksanaan atau istilahnya pensuksesan daripada proyek IKN ini sendiri. Jadi saya kira kerangka awalnya untuk memahami apa yang kemudian dilakukan oleh Blair ya kepada Luhut ini, saya kira dalam konteks bagaimana sebuah negara dalam hal ini Inggris ya melalui mantan Perdana Menterinya tadi itu mencari satu penjajakan di mana kemudian titik yang akan bisa mereka masuki ketika berbicara tentang globalnya mungkin aspek ekonomi, tapi lebih spesifiknya saya kira pada isu yang terkait dengan IKN dan mungkin juga akan terkait dengan geopolitik yang ada di sekitaran Indonesia dan Asia Tenggara. Saya kira itu sebagai pengantar, Bang Aziz. Ya, baik Bung. Sebagaimana sedikit sudah Anda singgung tadi dan juga kita bisa lihat bersama bahwa di dalam pertemuan antara Pak Luhut dengan Tony Blair ini juga menyinggung terkait dengan IKN. Bahkan Tony Blair juga memandang bahwa Pak Jokowi, Presiden RI, ini berperan besar pada investor yang kemudian tertarik untuk berinvestasi di tanah air. Nah, melihat hal tersebut ini kira-kira apa saja ini tawaran dari Tony Blair kepada Pak Luhut? Kemudian juga kira-kira bisa dijelaskan bagaimana dampaknya nanti jika ada kerjasama antara Indonesia dan juga Inggris begitu. Ya, apapun agendanya secara rinci memang kita belum mendapatkan secara detail ya. Tetapi kalau melihat berbagai indikasi-indikasi tadi yang proyek IKN itu sendiri bisa berjalan, begitu ya. Karena Pak Jokowi sendiri bilang bahwa proyek ini kan sebenarnya memakan waktu 15 sampai 20 tahun, begitu ya secara umum. Artinya apa? Kalau kemudian kita hitung secara sederhana saja ketika Jokowi itu kemudian turun dari kekuasaan ya tahun 2024 begitu ya, maka secara formal ya maka ini kan masih panjang. Nah, artinya dia pasti akan berusaha untuk kemudian meyakinkan investor ya siapapun mereka termasuk dari asing ya dalam hal ini Inggris ya untuk bisa kemudian menjamin ya bahwa proyek itu bisa kemudian aman di dalam konteks pembiayaan. Saya ingin masuk lebih spesifik bahwa dana yang kemudian sampai hari ini dibutuhkan ya terkait dengan masalah IKN ini kan secara formal sebenarnya masih belum jelas gitu, masih abu-abu gitu. Ya ada angka yang menyebutkan 500 sekian triliun begitu ya, ada nanti ternyata tidak hanya sekian itu tapi ada lebih dari 500 triliun tadi itu dan itu masih belum aman gitu ya. Kenapa? Karena pada faktanya kemudian kondisi ekonomi kita sendiri sedang mengalami kondisi yang sangat berat ya, hutang luar negeri kita saja sudah mencapai lebih ya dari 7.000 triliun ya per April tahun 2022 ini dengan kewajiban untuk membayar pokok dan bunganya gitu ya, pokok dan bunganya saja itu lebih dari 600 triliun ya, bunganya sendiri sudah hampir sekitaran 300 sampai 400 triliun dan itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan hutang baru begitu. Artinya apa? Bahwa tentu untuk menyelamatkan begitu ya proyek IKN ini Jokowi dan ya dalam konteks ini Luhut pasti juga akan berusaha meyakinkan agar pembiayaan ini bisa kemudian diamankan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau sampai ini tentu kita menunggu detailingnya. Kalau sampai kemudian nanti Inggris itu menawarkan proyek-proyek tertentu ya yang nanti terkait dengan pembangunan ibu kota,
kita sudah pernah sampaikan dalam forum ini juga bahwa harus hati-hati karena ini adalah proyek yang tentu saja harusnya dilakukan secara mandiri karena ibu kota dari sebuah negara itu menggambarkan kekuatan atau istilahnya jantung daripada tadi semacam rahasia-rahasia negara yang tidak boleh kemudian itu dengan mudah ya diketahui oleh asing, dalam hal ini Inggris. Nah, kita tahu Inggris itu kan dulu negara adidaya, setelah kemudian Amerika muncul dia kehilangan peran, dan saya kira watak Inggris yang imperialistik itu tetap harus kemudian dijadikan sebagai pertimbangan gitu ya. Artinya bisa jadi dia tidak melakukan dengan hard power atau secara fisik, tapi dengan soft power atau kemudian dengan berbagai kebijakan, bantuan, berbagai kerjasama tanda kutip gitu kan. Itu yang saya kira perlu untuk kemudian dicermati lebih jauh kaitannya dengan IKN ini. Itu Bung Aziz. Ya baik, memang tampaknya ini perlu dicermati ya terkait dengan IKN. Apalagi Kepala Otorita dari Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono, ini juga dikabarkan juga bertemu dengan Tony Blair begitu. Bahkan di dalam pertemuan itu Bambang juga menjelaskan konsep one map, one plan, one policy sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi lintas lembaga pemerintahan. Nah, melihat terkait dengan hal tersebut, kira-kira komunikasi politik yang dibangun oleh Kepala Otorita IKN, apakah ini sudah tepat? Dan kemudian juga menurut Anda sendiri ya, kebijakan konsep one map, one plan, one policy itu seperti apa ini? Ya, saya lihat ini pasti akan terkait dengan rencana induk ya. Jadi rencana induk dari IKN tentu kalaulah itu sudah ada gitu ya kewenangan daripada kepala otorita, maka tentu apa yang ditawarkan dari one map, one plan ya, one policy tadi itu perlu untuk dicermati karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa sebenarnya yang maksud dengan one map, one plan ya dan one policy tadi itu. Artinya apa? Saya melihat ada setidaknya dua isu di situ, yaitu yang pertama adalah transparansi ya dari sisi kebijakan kepada dalam negeri, publik dalam negeri khususnya. Nah, kalau dia sudah kemudian sampaikan itu kepada asing, dalam hal ini dalam konteks saya melihatnya sebagai calon investor gitu ya yang ditargetkan, maka tentu apa yang dilakukan ini menurut saya akan rawan begitu ya dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang bisa saja itu kemudian masuk melalui konsep tersebut gitu ya, karena kalau yang dimaksud one map, one plan dan one policy tadi itu ternyata justru malah merugikan ya kepentingan publik yang ada di sini. Maksudnya adalah bahwa asing itu memiliki peran yang justru malah besar, sebagaimana juga saya kira setiap investor asing akan berusaha untuk mendapatkan peran itu, karena jangan lupa sekali lagi ini adalah ibu kota, maka ini akan bisa kemudian berpotensi bahaya. Gitu. Ini yang saya kira mesti kemudian nanti harus lebih ditransparankan lagi agar jangan sampai nanti terbuka kepada asing begitu ya, tapi kemudian kepada publik dalam negeri yang notabene tadi dari awal sudah mengkritisi malah justru kemudian tidak dibuka. Ini kan malah jadi absurd kalau menurut saya begitu kan. Harusnya kan publik dalam negeri tahu, diyakinkan, kalau sudah yakin baru kemudian kalau memang dianggap perlu, kalau memang ada katakanlah kerjasama yang aman ya dari pihak asing ya baru kemudian dilakukan. Kalau ini kan saya lihat tidak ya. Jadi ini kelihatannya masih berputar kepada inner cycle aja. Jadi kepada lingkaran-lingkaran kecil yang kemudian tentu saja masih banyak hal-hal yang patut diduga begitu ya. Patut diduga itu akan masih banyak yang belum transparan begitu. Nah, ini yang saya kira titik itu yang menurut saya perlu untuk kemudian dicermati lebih jauh, dan memang ini mesti kemudian dibuka di publik karena sekali lagi isu tentang IKN ini tidak boleh kemudian dilimitasi hanya kepada segelintir orang, sementara pada konteks publik dalam negeri sudah banyak yang melakukan kritisi, terutama tadi tentang masalah pembiayaan dan kebijakan yang bisa jadi itu melibatkan asing. Dan jangan lupa bahwa bukan hanya Inggris saja, tapi juga kemudian ada Cina, ada juga kemudian Amerika dan yang lainnya yang
yang tentu ini sama ya, harus dibuka di publik gitu. Apa yang akan mereka lakukan nanti di IKN ini? Itu saya kira, Bang Aziz. Ya, baik. Jadi kemudian apakah ini sudah tepat begitu langkah dari Indonesia untuk melibatkan Inggris di dalam proses pembangunan IKN? Atau mungkin lebih luas lagi, sudahkah tepat kebijakan pemerintah untuk melibatkan kalangan internasional atau asing ya, terutama di dalam partisipasinya di sektor-sektor publik seperti sektor pendidikan, kesehatan, atau bahkan industri di ibu kota negara yang baru ini? Saya melihat justru ini tidak tepat. Ya, karena apa? Karena harusnya tadi seperti yang saya sampaikan, publik dalam negeri harus diberikan satu tadi literasi yang cukup begitu ya tentang persoalan ini, terutama kepada pihak-pihak yang memang memiliki concern terhadap masalah itu. Jadi berbagai pihak, terutama kemudian dari akademisi, kemudian juga dari masyarakat sipil, kemudian dari berbagai elemen-elemen yang harusnya ya dari pihak dalam negeri itu lebih didahulukan gitu ya. Jadi kalau belum apa-apa ini yang penting kemudian nanti asing mau membiayai, ya tentu asing tidak mungkin dong akan mau membiayai atau minimal dalam tanda kutip berpartisipasi kecuali mereka mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaannya kan keuntungan yang model seperti apa yang itu akan kemudian terjadi. Sementara pertanyaan yang sama juga akan disampaikan, keuntungan dalam negeri apa yang akan bisa kemudian kita dapatkan ketika kemudian kita bicara tentang berbagai sektor tadi itu. Misalnya apakah kemudian nanti sektor pendidikan itu kalau dibantu asing tidak akan menjadi semakin tambah liberal karena mungkin visi yang dikemukakan selama ini ya itu banyak sekali kemudian kiblatnya itu mengacu kepada barat. Sementara di dalam konteks dalam negeri banyak sekali masukan tentang masalah pendidikan ini justru malah menemui jalan buntu. Mungkin isu yang korelatif dengan ini itu adalah masalah RUU Sisdiknas yang sampai hari ini itu malah kemudian sangat-sangat memprihatinkan karena konon presiden malah tidak tahu begitu kan. Sementara kemudian pada sisi yang lain ini dibuka dalam konteks IKN ya itu dibuka kepada asing begitu kan. Ini saya kira contoh kecil saja untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat-sangat tidak tepat. Bahkan saya ingin mengatakan malah justru berbahaya. Apalagi nanti ada aspek sektor kesehatan gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang nanti terkait pasti tidak akan lepas dari infrastruktur. Karena hal yang sangat mendasar hari ini itu adalah terkait nanti dengan infrastruktur. Kita bayangkan kalau kemudian nanti berbagai titik-titik strategis ya itu justru jatuh kepada tangan asing gitu ya, sementara masyarakat di dalam negeri tidak mengetahui, ini saya kira akan justru berdampak besar kepada pertahanan dan keamanan kita sendiri sebagai satu bangsa. Belum termasuk tentang masalah geopolitiknya ya yang tentu ini masih membutuhkan pembicaraan lebih detail lagi. Itu saya kira, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Terakhir, tadi Anda sedikit juga menyinggung terkait dengan dampak investasi asing ya, terutama di sektor pembangunan infrastruktur. Ini kira-kira bisa dijelaskan ulang, ini seperti apa nanti dampaknya? Ya. Kemudian juga kalau di dalam Islam sendiri menyikapi investasi asing itu harusnya seperti apa begitu? Betul. Yang pertama saya kira kalau kemudian investasi itu memang tidak memiliki dampak atau kemudian katakanlah potensi-potensi yang membahayakan, tentu secara prinsip itu tidak ada masalah. Tetapi yang kita lihat indikasi-indikasi terkait dengan IKN ini, ya baik dalam konteks pembiayaan, infrastruktur, geopolitik, itu justru malah kemudian memberikan kekhawatiran yang sangat besar. Gitu di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah ya tidak akan memberikan jalan ya kepada orang-orang kafir ya untuk mendominasi ya kaum mukmin gitu. Artinya apa? Allah saja tidak kemudian memberikan ya ibarat kalau bahasa sekarang jalan atau karpet merah begitu. Nah, sementara yang sekarang terjadi dengan kebijakan ini dan juga apa yang tadi terindikasikan dengan kunjungan Blair tadi ke Indonesia, ini malah kemudian memberikan potensi ya agar kemudian asing dalam hal ini Inggris itu kemudian berperan begitu ya di dalam konteks pembangunan IKN dengan semua aspeknya tadi itu. Nah, ini tentu saja sekali lagi berbahaya kalau dilihat dari aspek kemandirian dan kedaulatan bangsa ini ya ke depan. Jadi sekali lagi di dalam konteks ini Islam justru kemudian melarang
ya langkah-langkah yang memberikan ya kemudahan kepada asing ya dalam konteks ini, yang justru kemudahan itu akan malah justru mendominasi kaum mukmin atau rakyat secara keseluruhan hari ini ya, sehingga kemudian ini yang harus kemudian dicegah. Jadi poin terakhir saya adalah bahwa dalam konteks inilah Islam memberikan perspektif pada kita, jangan ceroboh ya di dalam kemudian melakukan pembangunan IKN ini, karena sesungguhnya dengan memberikan jalan kepada asing ya bahkan lebihkan daripada yang lain begitu ya, ini adalah satu potensi yang berbahaya untuk kemandirian dari negeri ini. Saya kira itu yang harus kemudian kita cermati lebih lanjut ke depan, Bung Aziz. Ya baik, berarti kita harus mengingatkan begitu ya kepada penguasa saat ini ya terkait dengan investasi asing terutama di dalam pembangunan ini, karena memang banyak sekali bahaya-bahayanya yang kemudian bisa membuat hidup rakyat menjadi semakin sengsara. Mungkin seperti itu ya? Iya, kira-kira. dan inilah yang kita sudah alami sebenarnya pada titik ketika kemudian tadi saya singgung terkait dengan masalah hutang luar negeri. Karena dalam konteks hari ini dengan struktur kerjasama yang didasarkan kepada kapitalistik, itu tidak ada no freelance gitu ya, tidak ada makan siang yang gratis begitu ya. Artinya apa? Seperti yang terjadi sudah pada kasus hutang luar negeri, hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan debt trap atau jebakan hutang, gitu ya. Walaupun kemudian pejabat publik kita itu kemudian mengatakan aman begitu ya, faktanya ya bukan hanya sekedar aman, tapi sebenarnya justru kepentingan rakyat itu banyak kemudian dikorbankan. Karena apa? Karena rakyatlah yang kemudian harus membayar dari kebijakan yang kemudian justru ceroboh tadi itu, sehingga yang terjadi hari ini dengan IKN ini sebelum terjadi itu harus kemudian betul-betul dicegah agar jangan sampai kemudian kebijakan IKN ini justru nanti akan berdampak buruk ya secara keseluruhan ya, karena sekali lagi ya keberadaan undang-undang IKN sendiri masih banyak kemudian persoalan. Jadi disinilah saya kira pentingnya kita untuk kemudian mengingatkan pemerintah agar tidak ceroboh dan memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya ya Muslim secara lebih spesifik lagi, agar apa? Agar kemudian pembangunan ini benar-benar akan berdampak positif kepada masyarakat secara keseluruhan, bukan malah menguntungkan segelintir orang ya, atau bahkan kemudian tadi segelintirnya itu adalah kemudian pihak asing tadi itu. Kita sudah punya pengalaman dan that's enough, harusnya sudah cukup lah gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rian telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.